Mari kita mengawali perayaan Ekaristi Kudus kita dengan menyanyikan Mada Bakti 444-40. Marilah bersorak senang, mari gembira, Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya. Nyanyikan haleluya. Datanglah Yesus Tuhanku, mari gembira. Datanglah kerajaanmu, haleluya. Nyanyikan haleluya. Mari kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, segenap umat yang juga ikut misa live streaming di rumah keluarga masing-masing. Hari ini kita persembahkan syukur kita persembahkan doa-doa kita untuk berbagai intensi. Khususnya juga kita mau mendoakan orang-orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, yang sudah meninggal. Khususnya Opa Lim Chong Kang yang meninggal kemarin malam, Papa dari Ibu Fang Fang dan Bapak Beni Sijaya. Juga kita berdoa bagi Bapak Ignatius Ardi Ari, mantan frater yang meninggal beberapa hari yang lalu. Dan juga Suster Angelino Peluan JMY yang juga meninggal beberapa hari yang lalu. Juga Monsinyur Camilo Balin yang genap 10 hari menghadap Bapa di surga, meninggal tepat pada hari Raya Paskah yang lalu. Monsinyur Camilo adalah bekas rektor saya ketika studi di Kairo dan juga saat ini bertugas di Kuwait sebagai uskup di tempat sana. Dan tak lupa pula kita mendoakan pastor kita, mantan pastor paroki kita, Pastor Maris Maranu, genap 5 tahun yang lalu. Kita persembahkan doa-doa kita untuk keselamatan, untuk ketentraman semua arwah saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga, dan juga untuk kekuatan segenap keluarga yang sedang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai. Kita mohon belas kasihan, rahmat dan kerahiman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya dapat berbuat yang benar. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami dapat selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, utuslah Roh Kudus dan jadikanlah kami manusia yang baru. Ciptakanlah dunia ini menjadi dunia yang baru dan perkenankanlah kami sehati sebudi mengakui kemurahan hati-Mu terhadap kami. Bapa di surga,
kami persembahkan doa-doa kami, doa segenap umat-Mu, doa segenap keluarga, khususnya bagi saudara-saudari kami yang baru saja meninggal atau telah menghadap Dikau beberapa waktu yang lalu. Terlebih Opa Lim Chong Kang yang menghadap Dikau kemarin malam, Papa daripada Ibu Fang Fang dan Bapak Beni Sijaya. Juga Suster Angelino Puluhan JMY, Bapak Ignatius Ardi Ari, Monsinyur Camilo Balin 10 hari yang lalu, dan pastor kami, Pastor Maris Marannu 5 tahun yang lalu. Kami mohon, limpahkanlah belas kasihan, berkat dan kerahiman-Mu untuk saudara-saudari kami yang kami doakan ini. Moga-moga Opa Lim Chong Kang, Suster Angelino, Bapak Ignatius, Monsinyur Camilo, dan Pastor Maris boleh berserah dalam ketentraman dan damai Tuhan, dan moga-moga Engkau berkenan pula memberi mereka semua kehidupan yang kekal, kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon, hiburkanlah dan kuatkanlah segenap keluarga, limpahkanlah belas kasihan dan kerahiman-Mu, dampingilah dan kuatkanlah mereka agar mereka tabah, juga mereka bersabar dalam kedukaan, dan Engkau memberikan penghiburan yang sejati bagi semua sanak keluarga yang berduka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Refren, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Refren, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya saja, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada slogan di kalangan orang muda yang mengatakan, "Hidup kaya raya, mati masuk surga." Nampaknya slogan itu indah sekali, enak sekali. Tetapi apakah hal itu mungkin? Hidup kaya raya, nantinya juga mati masuk surga? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Iya, kalau kita sanggup memaknai slogan itu dalam arti hidup kaya raya dalam materi, tetapi juga kaya raya dalam hal rohani. Bagaimana orang memanfaatkan kekayaannya? Kaya adalah berkat Tuhan, tetapi kekayaan bukan milik pribadi. Itu titipan, sehingga memang orang mesti berbagi.
berbagi kasih, berbagi iman, berbagi rahmat, berbagi sukacita. Itu baru bisa masuk surga. Nah, kita kembali ke laptop. Kita mendengarkan bagaimana Yesus meminta Nikodemus, pemimpin agama Yahudi yang datang minta pencerahan kepada Yesus, supaya kalau mau memperoleh keselamatan, masuk surga, orang harus lahir kembali. Lahir kembali sama dengan hidup baru. Dan hidup baru sama dengan hidup dalam roh. Roh siapa? Tentu roh Allah, roh Yesus Kristus. Tetapi bagaimana caranya untuk hidup dalam roh? Untuk mengalami roh Yesus Kristus. Salah satu syarat utama adalah ketika orang mau percaya kepada Yesus yang bangkit mulia, menerima Dia, percaya kepada Yesus yang bangkit mulia, dan mengalami kasih Tuhan serta berbagi kasih Tuhan kepada sesama. Itulah hidup baru, itulah lahir kembali. Tetapi kita mendengarkan dalam bacaan Injil ini bagaimana kemudian Nikodemus menjawab pertanyaan Yesus. Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Jadi Nikodemus mengatakan tidak mungkinlah orang lahir kembali, tidak mungkinlah orang lahir baru. Mengapa? Karena Nikodemus fokus kepada kelahiran fisik, fokus pada keyakinannya, fokus pada pendiriannya, fokus pada pikirannya. Ketika orang tidak mau terbuka, orang tidak mau mendengarkan yang lain, maka memang sulit bagi kita untuk percaya, sulit bagi kita untuk terbuka, dan sulit bagi kita untuk lahir baru. Itulah yang dikatakan Yesus. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Hal-hal duniawi saja kamu tidak percayai, apalagi hal-hal surgawi. Nah, saudara-saudari, hidup baru, lahir kembali, percaya, mengimani Yesus yang bangkit mulia. Lalu apa sebenarnya yang kita harapkan dengan hidup baru? Apa sebenarnya yang kita dapatkan dari hidup baru, lahir kembali? Tidak lain adalah buah-buah roh. Dan buah-buah roh tampak dalam bacaan pertama. Bagaimana gereja perdana ketika banyak orang baru saja mereka percaya, mengimani Yesus yang bangkit mulia. Dikatakan di sana, di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil kepunyaannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu mereka bagi-bagikan kepada setiap orang menurut keperluannya. Menurut keperluannya. Jadi ada sikap bela rasa, sehati sejiwa, sikap solider di antara gereja perdana, umat perdana. Dan dikatakan tidak ada orang yang kekurangan, karena mereka mau berbagi. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi pandemi virus corona, kita membutuhkan sikap solider, saling menolong, keterbukaan satu sama lain. Kemarin saya sempat baca di internet, seorang bapak muda digebukin, dipukulin sampai habis, bengkak-bengkak mukanya karena mencuri beras 5 kg dari suatu warung di Sumatera. Ketika pemilik warung itu melihat pencuri, dia berteriak, "Maling, maling!" Segera orang datang mengeroyok dan memukuli sampai bengkak mukanya, berdarah. Ketika polisi datang, ditanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Dia katakan, "Sudah beberapa hari keluarga saya, istri dan 3 orang anak saya tidak makan. Kami sangat lapar, kami tidak kuat lagi, sehingga kami melakukan ini. Tidak ada orang yang mempekerjakan kami. Kami tidak bisa bekerja dengan baik." Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam situasi seperti ini, keterbukaan, kemurahan hati, dan juga berbagi kepada sama perlu. Itulah buah-buah hidup dalam roh, lahir kembali, hidup yang baru.
juga rela untuk saling menguatkan, saling mendoakan dalam hidup, serta kerelaan berkorban satu sama lain, sehingga dengan demikian hidup kita penuh sukacita, penuh damai, penuh dengan kebahagiaan, bahkan pula keselamatan yang kita rindukan dalam kehidupan ini. Amin. Saudara-saudari, sejenak kita sampaikan doa-doa kita, doa permohonan untuk yang meninggal pada beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudari, khususnya kita berdoa untuk Opa Lim Chong Kang yang hari ini akan dikremasi, akan dibawa ke tempat pemakaman yang terakhir. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah hamba-Mu, Papa Opa Lim Chong Kang, Papa dari keluarga Ibu Fang Fang dan Bapak Beni Sijaya. Juga semua saudara-saudari kami yang kami doakan, Suster Angelino Puluan JMJ, Bapak Ignatius Ardi Ari, Monsinyur Camilo Balin, Pastor Marius Maranu yang telah menghadap dikau 5 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan kemurahan-Mu. Semoga Opa Lim Chong Kang dan semua saudara kami, khususnya Suster Angelino, Bapak Ignatius, Monsinyur Camilo dan Pastor Maris, sungguh diberikan istirahat dalam ketentraman dan damai Tuhan, pengampunan dan kerahimannya, dan semoga mereka kelak boleh menikmati sukacita kebahagiaan abadi di surga, dan keluarga selalu dikuatkan, dihiburkan, diberi ketabahan dan kesabaran, serta semangat dalam iman, pengharapan dan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkati pula semua sanak saudara kami, segenap umat-Mu atau saudara-saudari kami yang meninggal akhir-akhir ini, terutama mereka yang meninggal karena terinfeksi virus corona. Limpahkanlah belas kasihan dan kerahiman-Mu, pengampunan dan rahmat-Mu, agar mereka semua beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati sukacita abadi. Hiburkan dan kuatkanlah keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkati semua orang yang turut bekerja sekuat tenaga, sepenuh hati karena cinta untuk masa pandemi virus corona, untuk melayani para pasien, para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, para relawan, atau siapa saja yang bekerja untuk para pasien virus corona atau orang-orang sakit kami. Semoga Engkau berikan kesabaran, kekuatan, jauhkan mereka dari infeksi virus ini yang sangat berbahaya. Juga segenap keluarga mereka Engkau jaga dan lindungi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bawa doa kita dalam hati. Demikianlah ya Tuhan doa-doa kami yang kami bawa kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 710. Rindu sisi Bapa di surga yang Maha Rahim, terimalah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi. Bukalah surga tempat bahagia
Tuhan, para kudus mulia. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian, berkenanlah menerima persembahan kami ini sebagai lambang kesediaan kami untuk saling melayani menurut teladan Putramu yang telah wafat dan bangkit, guna menganugerahkan kedamaian kepada kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa teristimewa pada pagi hari ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan yang baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam
diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Opa Lim Chong Kang yang telah menghadap dikau kemarin malam, Suster Angelino Poluan, JMY yang telah menghadap dikau beberapa hari yang lalu, juga Bapak Blasius Ignatius Ardiari beberapa hari yang lalu, Monsinyur Camilo Balin 10 hari yang lalu, dan pastor kami Pastor Maris Maranu 5 tahun yang lalu menghadap dikau. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari, sebelum kita menerima komuni, kita bersama-sama juga mendoakan doa komuni spiritual untuk segenap umat yang ikut misa live streaming di rumah. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena
tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka semua melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami.
Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita abadi, dalam misteri Paskah Putramu, maut, kematian diubah menjadi sumber hidup bagi semua orang yang percaya. Semoga karena pertukaran suci ini, kami Kau antar ke dalam sukacita kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan segenap umat Paroki Kristus Raja Andalas, kita turut mengucapkan belasungkawa, turut berduka cita atas meninggalnya Papa Opa Lim Chong Kang, ayahanda dari Ibu Fang Fang dan Bapak Beni Sijaya. Semoga kiranya Tuhan memberikan rahmatnya, kemurahannya, belas kasihannya bagi Opa Lim Chong Kang supaya besar dalam damai, dan segenap keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Ibu Fang Fang, Bapak Beni turut berduka ya untuk segenap keluarga. Kami bersama Pastor Agus dan segenap Dewan Pastoral Paroki dan para anggota Prodiakon menyampaikan kedukaan kami dan doa-doa kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Nada Bakti 435. Sol sol do re mi sol. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah ke